Ini Mas, udah Ya. kelihatan. Ya, Nah, ini ini kedua. apa? Ini Siap. tentang lebih fokus ke bagian keuangan. Jadi ini kebetulan ini ada tentang analisa laporan keuangan, tapi ngelihatnya dari ada beberapa variabel di sini. Jadi Iya, ada Bu. ada tiga variabel dan biasanya kalau di keuangan itu kan impact-nya terhadap laba gitu. Kalau laba di Iya. sini kan profitabilitas. Nah, saya mau masukkan dampaknya itu dampak lanjutan terhadap kebangkrutan perusahaan. Jadi financial distress-nya ini. Ibris. Nah, itu yang saya lihat. Ini apakah judulnya terlalu panjang atau terlalu akademis lah gitu mungkin. Jadi Iya, lihat. yang jelas. Iya, yang jelas itu saya tidak suka ada istilah-istilah pengaruh di situ, Ibu. Itu kan Oke. berarti kan belum jelas. Ini masih masih judul riset ya, Bu ya. Ya, judul riset sih. Jadi mungkin di packagingnya kayak apa lah gitu. Mungkin ada masukan dari Mas Novan. Oke, mungkin sebelumnya untuk ketiga variabel ini, apakah ada hasil yang berbeda, Ibu? Contoh mungkin terkait dengan cash flow, leverage atau sales growth itu, apakah ada Saya hasil signifikan ataupun ke bawah ya hasilnya Mas sama ya. semua? Saya turun ke bawah nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Ya. Kalau ada banyak variabel di sini, saya hanya ingin menanyakan apakah variabelnya ini hasilnya sama semua atau tidak. Ini Begitu. Apakah tidak keberpengaruhan ada itu? yang ini kalau dari hasil abstraknya itu yang Cash berpengaruh flow? langsung itu ada cash, ini ada Oke, cash cash, flow. ini ada yang berpengaruh langsung, kemudian yang berpengaruh langsung ya Mas ini profitabilitas, Oke. leverage sama sales growth ini berpengaruh langsung ini ya. Yang berpengaruh langsung satu, kemudian yang tidak langsung ada tiga terhadap variabel profitabilitas, tapi kalau yang terhadap variabel Z-nya itu hanya eh, oh Yang cash flow cash-nya, ya. cash flow hanya cash, sedangkan kalau leverage sama sales-nya tidak berpengaruh Berpengaruh. langsung terhadap yang variabel financial distress gitu. Nah, Jadi kalau nggak seperti semua itu. benar sekali. Kalau seperti itu silahkan gunakan yang cash flow saja Ibu variabelnya. Jadi Ya, iya Ibu. Jadi kalau bisa variabel yang kita gunakan tuh jangan jangan mencari apa jangan jangan semua. kebagi Bu. Jangan hasilnya jangan kebagi. Ada yang positif, ada yang negatif. Jangan. Fokus satu. Kalau satu yang sudah signifikan positif sudah pakai yang itu dulu. Begitu. Fokus ke situ Ibu. Jadi Jadi kalau nanti misalnya ini kan ada tiga Mas, tiga ya, variabel terhadap satu, kemudian ada tiga variabel kan terhadap yang dampaknya. Jadi oke. Nah, ini yang mana yang harus yang dibuang yang mana gitu maksudnya? nah, ini saya juga ingin menanyakan Ibu, kira-kira Ibu ingin lebih menekankan atau ingin menjual konteks apa terkait dengan ini kan kalau kita bicara pengaruh kan berarti mengidentifikasi ya Bu ya. Berarti kita Ya, mencari mana yang berpotensi kan begitu. ya. Apakah apakah paper Ibu nanti ingin dibuat seperti itu atau Ibu ingin lebih fokus ke arah variabel Financial yang distress-nya. benar-benar financial Saya mau distress-nya. ya Begitu nggak? financial distress-nya yang mau saya fokuskan karena financial distress ini akan timbul dari variabelnya. Jadi dia nggak langsung, jadi dia tidak langsung langsung tatonya financial distress gitu loh. Intinya di situ sih Mas. Oke, berarti Ibu lebih ke arah ini tadi kebangkrutan ya Bu ya? Distress kan Ke kebangkrutan, keberang arah kebangkrutan. Jadi financial distress itu kalau di keuangan itu worry-worry Mas. Jadi pemberitahuan kepada sektor perusahaan kalau posisi perusahaan itu mendekati gitu loh. Jadi belum ada mendekati. yang Oke, memang bisa bangkrut, ada yang belum, tapi ada yang ragu-ragu atau di tengah-tengah bisa mendekati gitu. oke siap. Kalau begitu saya sangat menyarankan Ibu lebih berfokus pada yang financial distress-nya begitu. Jadi variabel-variabel di sini mungkin tidak perlu Ibu jabarkan secara detail, tapi yang Ibu lebih detailkan nanti di bagian arah kebangkrutannya itu Ibu. Jadi contoh seperti ini. Contoh judulnya itu bukan lagi pengaruh gitu. Jadi intinya seperti ini, Bu. Mungkin kita bisa buat seperti mendeteksi kan gitu. Ya, Mendeteksi financial distress titik dua. Nah, itu bisa. Jadi diketik mungkin mungkin Mas di chat.
Jadi Oh, bukan. oke, Ya, oke mungkin mendeteksi financial distress. Ini Ibu ingin menggunakan semua variabelnya atau hanya satu? kalau bisa semua, jadi Semua, oke, siap. mungkin kalau bisa semua, karena kalau di dalam laporan keuangan itu saling berkaitan, jadi nggak bisa satu-satu. Karena di Oke, dalam financial distress ada rumus yang memang mengharuskan ketiganya masuk. oke, baik. Kalau begitu nanti seperti ini aja, nggih. Itu ada ini cash flow atau operating cash flow namanya, Bu? Operating cash flow, Operating nggak cash bisa, flow, cash flow. bukan cash flow aja, operating cash flow, karena dia dalam bentuk rumus. Oke, ini operating cash flow, leverage, and sales growth. OCF, kalau OCF biasanya pakai istilah kita, Mas. OCF, oke, siap. Terhadap profit. Oke. Nah, itu Bu, coba Bu. Mungkin sudah saya kirimkan ke chat. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Mendeteksi financial distress. Titik dua. Jadi kalimat yang kita tulis atau kata yang kita tulis di awal judul itu adalah hal yang kita ingin jual, kan begitu. Jadi Yo, Ibu ingin mendeteksi atau lebih ya tadi Ibu ceritakan kalau bisa sebelum bangkrut itu di warning dulu kan begitu. ya Nah, ini bisa Ibu. betul. Jadi Oke. mendeteksi financial distress. Titik dua, itu bisa. Mungkin Oke. bisa diganti, ya kalau saya mungkin peran atau apa ya, selain peran apa gitu, mungkin ya memang peran sih mungkin ya. Peran atau mungkin dampak atau mungkin ya peran sih kalau saya. Mungkin peran, gitu boleh. Oke. Peran operating cash flow, leverage, dan sales growth pada Profitabilitas. profitabilitas perusahaan. Profitabilitas itu kemampuan dalam memperoleh laba istilahnya. Oke, Profitabilitas itu. profitabilitas. Nah, Oh, kira-kira bagaimana Ibu? bisa sih, Jadi, Mas. nah itu. Jadi itu yang ingin ditekankan silahkan taruh di depan. Dah, hilangkan istilah-istilah pengaruhnya itu, taruh Oke. financial distress-nya taruh di atas. Nah, Kalau signifikannya di sini kepanjangan nggak, Mas? Cukup. Nggak eh, kepanjangan mu- amat. mungkin masih aman sih Bu. Kalau ini satu, dua, tiga, empat. Enggak lah ya. Kayaknya enggak Masih deh. aman Bu. Masih di bawah 15 Cukup kok lah Bu. ya. Masih aman. Ya, Masih cukup. masih aman Ibu. Nanti kalaupun masih kurang panjang bisa tambahkan perusahaan di Indonesia. Oh, di ya gitu boleh. Kalau masih Ya. kurang yakin itu boleh Ibu silakan. Tapi kurang lebih apa yang Ibu ingin sampaikan, apa yang Ibu ingin jual di sini tuh sudah jelas di awal kan gitu Ibu. Oke. Iya. Iya. Cukup. Judul dulu lah, Mas. Nanti mungkin besok ke dalamnya. Iya Ibu, benar sekali. Kita pelan-pelan dulu. Nah, oke, Mas. Oke, begitu Ibu. Makasih. Siap, sama-sama Ibu. Oke, monggo silakan ada lagi Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu. Ini Mas Pak Novan Ahmad. izin bertanya. Oh boleh, Bapak silakan Bapak Faisal. Ya, ini nanya aja, soalnya saya juga lagi sementara nyusun tapi belum selesai nih. Oke. Mas Novan tadi kan kalau dengar diskusi, ada yang menambahkan titik dua, ada Oke. yang sama sekali tidak menggunakan titik dua. Nah, kira-kira Benar. strategi menambah titik dua itu gimana ya, Mas Novan? Iya, Bapak. Jadi saya juga tidak tahu siapa pelopor titik dua di judul paper ini. Saya juga tidak tahu. Dulu kan hanya istilah-istilah meningkatkan untuk itu. Tapi mungkin kalau saya bisa mengira-ngira kira-kira ya, Pak. Titik dua di sini itu membantu judul untuk lebih lebih ringkas, Bapak. Begitu. Jadi contoh kita tidak perlu mencantumkan kayak untuk meningkatkan sebagai potensi, nggak usah hilangkan sebagainya, ganti dengan titik dua. Kalau contoh punya judul Bu Yulistina ini kan mendeteksi financial distress, itu kan sebenarnya bisa kita tambahkan melalui operating cash flow dan seterusnya kan gitu. Tapi saya juga tidak tahu karena ada titik dua di sini itu ibarat keterangan yang lebih cantik gitu, Pak. Jadi mendeteksi financial distress titik dua. Nah, apa yang bagaimana cara mendeteksinya? Nah, ini baru peran operating cash flow dan seterusnya. Itu Bapak. Jadi bukan tidak diwajibkan ada titik dua, begitu. Cuma lebih apa ya? Kesannya itu lebih cantik, lebih lebih enak dibaca. Kok menurut saya itu lebih menarik gitu. Kan seperti ini juga, Pak.
Jadi what if the devil is my guardian angel titik 2. Jadi mungkin titik 2 di sini sebagai bentuk keterangan yang lebih jelas, lebih detail. Itu boleh, Pak. Gitu. Jadi ini mungkin yang bisa membantu kami juga, karena mungkin bidang saya teknik, sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Saya hanya tahu 1 tambah 1 ya 2 kan gitu. Tapi kalau di sosial, bahasa itu kan kadang-kadang bisa jadi 4, 5, dan seterusnya. Nah ini, fungsi kutip 2 di sini itu yang bisa membantu kita untuk lebih jelas, lebih memberikan keterangan apa yang ingin disampaikan. Sebenarnya itu aja, Pak. Gitu. Jadi kalau strategi atau formulanya saya juga tidak tahu, tapi ya memang kalau menurut saya itu membantu judul itu untuk lebih singkat dan lebih jelas. Gitu aja, Pak. Begitu mungkin, Pak Faisal? Baik, terima kasih Mas Taufan. Sama-sama, Pak. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Mungkin nanti kalau Mas judul, Novan, bagaimana, ya, Bapak? ya, mau tanya aja Mas Novan. Oh, Jadi siap. kalau kita misalkan mau menulis ke Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nah, sebelum direview oleh publisher atau Oke, reviewer gitu ya, jurnal. bagaimana kita bisa mereview dari kita sendiri sebenarnya sudah layak belum gitu ya untuk Oh, di Q2, Q1 atau Q3 gitu aja Mas Novan. Makasih. iya, Pak. Baik. Nah, ini sebenarnya tidak ada jawaban pasti, Bapak. Kami juga kan di Scopus ada banyak atau mungkin puluhan ribu jurnal kan gitu, Bapak. Jadi sebenarnya ada banyak ciri setiap jurnal itu. Contoh jurnal ini sukanya hal-hal yang lebih akademis itu ada. Ada yang memang sukanya memang hal-hal yang menarik itu juga ada, Bapak. Jadi memang kalau menurut saya tidak ada paper yang bagus, tidak ada paper yang baik. Paper yang baik adalah paper yang disubmit. Nah, itu dia. Pengalaman kami bahkan, trainer Moskopus itu proses submit itu sebagai bentuk koreksi. Jadi dia submit ke jurnal Q1 ataupun Q2 itu yang dicari itu bukan ingin tembus, ingin publish itu bukan. Itu kalau bisa ya alhamdulillah sebagai bonus. Tapi yang dicari itu adalah bentuk koreksinya itu loh, Pak. Jadi kita submit, terus tiba-tiba mungkin ditolak dengan alasan lah. Alasannya ini yang menjadi bentuk pelajaran, bentuk perbaikan untuk paper kita nanti. Kan begitu Bapak sebenarnya. Jadi kalau saya memang tidak ada bentuk baku sebuah paper yang standar Q1, Q2 itu tidak ada. Karena jujur banyak Pak jurnal-jurnal Q1, Q2 itu banyak di Scopus dan mereka pasti punya ciri khas tersendiri. Tapi minimal sama seperti yang disampaikan Pak Jo itu, kita buat paper itu menarik dan mungkin itu memang dibutuhkan oleh jurnalnya dan seterusnya. Itu Bapak. Kadang kami juga pengalaman, kami coba submit di Q3, Q4, nggak pernah diterima, ditolak terus. Pas coba di Q2 tiba-tiba diterima. Nah, itu ada juga. Jadi memang dalam dunia publikasi itu tidak ada hal yang pasti Bapak dan Ibu semuanya. Jadi memang faktor keberuntungan, faktor itu juga ada. Tapi minimal kita siapkan dulu produk yang kita ingin jual. Ya sama seperti kita jualan kan gitu Bapak. Kita jualan kan tidak pasti laku terus kan ya tidak kan gitu. Ada naik turunnya juga pasti. Tapi kan kita belajar di situ. Begitu. Begitu mungkin. Apakah terjawab Bapak Bu Nadi? Iya, terjawab. Makasih Mas Novan. Ya, sama-sama ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin kalau yang berhalangan bisa meng-share judul pada malam hari ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung share ke WA group gitu, bisa share judulnya dan kalau bisa nanti bisa diberikan sedikit keterangan gitu ya, mungkin kesimpulan riset supaya nanti saya ataupun Mas Hafid bisa memberikan sedikit masukan tapi juga tidak keluar dari konteks riset Bapak dan Ibu. Gitu nggih. Nanti boleh kalaupun memang tidak bisa share pada malam hari ini, itu nggak masalah. Silakan tuliskan di WA group judul dan kesimpulan risetnya, gitu. Nggak masalah. Atau kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin memberikan judul, ini Mas Novan di chatting saya. Oke, Bapak. Ya. Pak Joko di sini Mas. Pendekatan struktural equation modeling untuk menganalisis determinan integrasi pendekatan struktural, pendekatan ya Pak, untuk menganalisis ya Pak ya. Mohon maaf, mungkin Iya. sebentar ya, Ibu. Ini Ibu, Ibu DJ. Halo, Ibu DJ.
Oke, mungkin saya ke Pak Joko dulu begitu nggih. Ini untuk analisisnya bagaimana bentuknya Pak? Apakah hanya menganalisis saja atau hanya sebatas mengidentifikasi atau bagaimana Pak? Ya, awalnya sih pengen identifikasi dulu, Mas. Oke. Nah, jadi identifikasi apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Mm-mm. Jadi kan sistem informasi ini kita integrasikan. Banyak Oke. yang sudah berhasil nih. Nah, ketika nanti ada lagi yang mau diintegrasikan, paling enggak kita meniru dengan yang sudah berhasil gitu Mas. Nah, ini faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi si baik proses integrasinya atau hal-hal yang dilakukan dalam integrasi sistem itu Mas. Oke. Oke, siap, siap. Berarti kalau begitu ini SEM-nya. Ini SEM kan model Ya, metode ya, Pak. Metode risetnya ya, Pak ya. iya metode risetnya ya. Iya. Ini Nah, mungkin kalau kalau untuk SEM model ya. yang saya pakai itu rencananya pakai Delon McLean Oke. dikombinasiin dengan TOE, Teknologi Organization sama Environment, Mas. Nah, itu malah lebih bagus sebenarnya, Pak. Jadi Ya, kalau STEM ini mungkin ini kan sebuah metodologi riset ya, Pak ya. Jadi betul. kalau di judul saya jarang menemukan ada metodologi dalam judul itu. Ya, Mungkin bisa langsung dibuat seperti contoh strategi integrasi sistem informasi begitu nggak? betul. Ini di sektor mana, Pak? Di Eh, atau di government, lembaga pemerintahan aja? ya di kementerian sih, Mas. Oh, di kementerian. Nah, Ya. itu boleh. Jadi contoh seperti ini ya, Pak. Nah, nanti bisa Bapak kembangkan lagi begitu nggih. Oh, baik, baik, Mas. Mungkin eh, jangan yang Bapak ingin lebih tekankan di sini mana, Pak? SEM-nya atau sistemnya? Integrasi sistem ini. Sebenarnya kalau menurut saya yang lebih menarik itu kombinasi modifikasi itu, Mas, yang model Delon McLean dan TOE itu, Mas. Kalau begitu mending itu aja, Pak. Jadi mungkin yang Langsung ini ya. ya gitu. Nanti bisa diganti aja yang analisis determinan dengan SEM itu diganti aja dengan yang Bapak tadi kombinasi antara itu juga bisa, Pak. Jadi Oh, kita bentuk strategi integrasi sistem informasi gitu kayak di pemerintahan gitu, sektor publik atau sektor pemerintahan. hmm. Titik dua, kombinasi dengan apa? Kan tadi bisa, Pak. Gitu. Oh, baik-baik ya. Berarti Iya, sebenarnya ada gitu. dua alternatif judul ya, Mas ya. Bisa, Pak. Tapi kalau saya jujur, kalau hanya menganalisis itu biasanya kurang 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 apa nggih? Kurang Kurang menarik ya. menarik sebenarnya, Pak. Iya, gitu. Hmm. Kalau bisa memang ada bentuk implementasi yang jelas gitu. Betul, Minimal Mas. minimal itu sudah ada gambaran. Oh, nanti sistem ini bermanfaat untuk ini. Nah, itu lebih bagus sebenarnya, Pak. Tapi kalau hanya Oh, menganalisis itu terkadang kurang, tapi ya bisa. Cuma ya memang agak kurang diminati gitu aja sih, Pak. Mungkin begitu, Bapak Joko? ya baik, Mas. Terima kasih, Mas. Siap. Nah, ini Ibu atau Bapak? Bapak Ibu, Diksi? Oh, Ibu, siap, Ibu. Oke. Nah, iya, ini ada 3 alternatif, mungkin sama Ibu. Bisa diceritakan sedikit, Ibu? ya, baik. Sebab ini semacam review ya, review bukan Ini, hasil penelitian, tapi review mengenai model-model asesmen berpikir kreatif. Ya, kebanyakan itu lebih cenderung menggunakan tes pensil, paper and pencil, tes baku. Nah, sementara asesmen performansi yang masuk kategori non-tipikal itu masih jarang digunakan sebagai alat penilaian yang sebetulnya sangat jitu dalam mengukur performansi berpikir kreatif. Nah, mengukur ya, Bu ya? Untuk mengukur ya, Bu ya? bagaimana? Asesmen ini untuk mengukur kemampuan ya, Bu ya? Asesmen ya, tapi Oke. dia pengukuran bukan dengan angka-angka, cuma dengan rubrik prototipe tertentu. Jadi bukan dengan angka-angka baku seperti itu. Oke. Nah, sehingga saya mencoba merumuskan alternatif pertama ini
asesmen non-tipikal kemampuan berpikir kreatif siswa. Alternatif kedua, apakah asesmen non-tipikal dapat mengungkap performansi berpikir kreatif siswa? Alternatif yang ketiga, mengungkap performansi berpikir kreatif siswa. Titik dua, model asesmen non-tipikal. Nah, kira-kira mana yang lebih menjual gitu loh. Nah, ini kalau saya lihat, ini risetnya sudah selesai, Bu, risetnya? Eh, Atau ya, artikel draftnya sudah ada. Nah, tinggal ini judulnya barangkali perlu dilihat lagi ya, mana yang lebih menarik Iya. review gitu. Oke, Bu. Kalau begitu ini sebenarnya sudah sangat bagus, Ibu. Kayak mengungkap ini kan sudah sangat bagus banget itu kan, mengungkap performasi ya mungkin mengungkap kemampuan berpikir siswa ini dengan model asesmen non tipikal itu sudah sangat bagus sebenarnya, Ibu. Itu ini sudah sangat bagus, Ibu. Tapi nanti kalau di bahasa Inggris kan itu mungkin beri kalimat-kalimat yang lebih menjual. Contoh kalau mengungkap kan discovering atau unlocking, nah itu bagus, Bu. Jadi mengunlock gitu kan, membuka creative thinking ya kalau kemampuan berpikir. Nah itu boleh. Dari implementasi asesmen non tipikal di sekolah ataupun non tipikal di siswa gitu boleh silahkan. Jadi itu. Ini sudah sangat bagus Ibu. Nomor 3 ini sangat bagus sekali mengungkap performansi berpikir kreatif siswa ini dengan model asesmen non tipikal. Sudah sangat bagus. Saya malah lebih suka yang nomor 3 Ibu. Oh, baik. Iya. Ya, baik. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Ibu. Saya keluar. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin share screen? Saya Mas boleh. Novan, Boleh Ibu, silakan Ibu. izin ya, bentar. Oke. Bentar ya Mas, saya nyari dulu. Aman Ibu. Bentar. Sudah Ibu? Masih loading Mas? Oke, siap. Saya tunggu Ibu, Ya, saya tunggu. ya bentar. Makasih, bentar. Oke, saya mungkin Bentar ya Mas, masih loading. Iya Ibu, mungkin sambil cerita dulu Ibu, sambil cerita. Sekiranya mungkin apa yang Ibu ingin bahas, apa yang Ibu ingin tulis mungkin. Iya, baik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, ini mungkin ada beberapa pertanyaannya pada saat sesi pengisian materi tadi terkait dengan penelitian SLR ya Mas. Kebetulan saya SLR, ingin, ya kebetulan saya ingin penelitian mengarah ke sana Mas. Saya udah membuat paper, udah membuat artikel terkait dengan SLR. Rencananya ingin publish di Sinta. Tapi saya berpikir lagi ngapain iya, saya nanggung Ibu. ya nanggung, mendingan saya coba-cobalah untuk publish di Scopus terkait dengan SLR yang sudah saya susun ini, judulnya terkait dengan tren penelitian literasi geografi. Kebetulan ini penelitian saya ini mengarah kepada pendidikan ya Mas. Terus ini sambung judulnya itu analisis bibliometrik pada sains deret dan implikasi pendidikan abad 21. Ya,
terkait dengan judul saya ini, memang saya sudah susun, tapi saya rasa kayaknya masih banyak kurang, Mas. Mungkin dari yang kemarin sudah materi yang pernah Mas sampaikan, mungkin harus lebih mengarah kepada referensi-referensi yang akurat pada Scopus. Nah, itu yang saya masih kurang. Siap Ibu. Nah, terus data-datanya juga saya jujur saja ketika saya mencari data di platform Science Direct itu tidak ada sama sekali tulisan-tulisan yang terkait dengan literasi geografi, Mas. Nah, jadi saya bingung gimana untuk memberikan gambaran di pembahasan terkait penemuan saya ini, Mas. Nah, tapi saya jelaskan aja apa temuannya saya, gitu loh, Mas. Nah, tapi kalau menurut Mas, apakah judulnya saya sampaikan ini sudah menarik atau gimana? Nah, untuk terkait dengan metode Ibu dulu, gitu, Ibu kan menggunakan SLR, gitu, Ibu? SLR. SLR. Nah, kalau SLR sendiri itu sebenarnya saya tidak saya juga mungkin karena belum pernah menulis SLR gitu. Itu Mas pandangan kami. Metode SLR itu kan ibarat Ibu mencari sebuah kata kunci gitu, atau topik yang ingin dibahas, kan begitu ya, Bu? Kalau tidak salah, Iya, benar. Nah, itu sebenarnya Ibu bisa cantumkan. Contoh, karena Ibu mencari sebuah kata kunci yang memang mungkin sedang atau mungkin novelty-nya tinggi, itu bisa Ibu. Jadi kalau metode SLR di sini, itu yang penting Ibu mencantumkan metode tadi, SLR itu. Contoh, ini saya menemukan paper yang metode yang sama, gitu, SLR di sini. Memang judulnya kurang lebih mungkin beda karena dia masuknya review paper. Jadi hanya seperti ini aja Ibu. Contoh di sini kan Learning Analytics in Virtual Laboratories gitu. Analisis pembelajaran di laboratorium virtual kan begitu. Titik 2, Systematic Literature Review and Empirical Research. Udah seperti ini aja, sudah sangat jelas gitu. Jadi Ibu menganalisis kan kalau SL kan berarti dia menganalisis ya Bu ya. Referensi-referensi paper-paper banyak gitu. Nah sudah, ini judul paper SLR kurang lebih seperti ini sudah sangat bagus. Karena yang penting apa yang Ibu ingin tentukan, apa yang Ibu ingin bahas gitu. Itu sudah jelas di sini. Ibu kan ada tadi terkait dengan geografi ya Bu ya. Sudah. Iya, literasi geografi Mas. Literasi geografi. Sudah, itu aja yang Ibu tekankan. Taruh di bagian judul. Contoh bentuknya menganalisis ataupun terkait dengan mengungkap bagaimana literasi geografis begitu dengan metode systematic literature review. Ini sudah sangat bagus. Itu aja ya Bu. Jadi kalau terkait dengan metode SLR ini saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena pertama saya memang belum pernah. Kalau saya memang mohon maaf kalau saya sama-sama menulis tapi hasilnya itu lebih bagus. Kalau riset ya saya mending nulis yang by riset itu aja Ibu. Tapi nggak ada masalah, masih bisa. Gitu. Dicoba dulu ya Mas ya, siapa tahu. Iya, bisa Ibu, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau di SLR itu biasanya nanti pendekatannya yang lebih ditekankan Ibu di sini. Contohnya di bagian metode. Iya, metode, benar. Iya, metode kan dia menekankan gitu. Mana ya learning analytic-nya. Nah, di sini. Ini kan apakah sama pakai Prisma Ibu? Atau beda? Saya tidak menggunakan Prisma. Oke, saya memang ada terkait dengan yang SLR-nya. Iya, SLR. Ada prosedur penulisan SLR-nya itu yang saya ikuti. Oke, siap. Kalau begitu ya seperti itu. Berarti yang Ibu lebih tekankan di sini metodologinya kan begitu. Memang analisis yang digunakan, bagaimana pengumpulan literaturnya kan begitu. Kalau pengumpulan data kan mungkin bisa dari wawancara. Kalau SLR kan dari literatur kan gitu Ibu. Literatur, data sekunder. Iya, benar dari data sekunder. Nah, seperti ini. Ini kan bentuk-bentuk seperti kata kunci kata-kata tadi kan virtual laboratory. Ya udah, kata kunci apa yang ingin ditekankan. Kita tampilkan ya Mas ya kata kuncinya. Iya Ibu. Jadi memang karena dalam tanda kutip SLR di sini kan dia melakukan riset tapi di dunia maya kan begitu kan bahasanya. Kalau riset kan kita secara mandiri di lapangan kan gitu, wawancara langsung. Tapi ini kita ngolahnya tuh di dunia maya, ambil referensi orang,
ambil poin-poin kata kunci yang penting, kan gitu kira-kira Ibu. Jadi memang kalau saya melihat paper-paper SLR itu dia lebih menekankan di metodenya di sini. Kan di sini juga dia jelaskan database yang digunakan dari Scopus, WOS, ataupun terkait dengan ERIC, Google Scholar, dan macam-macam gitu. Jadi itu. Jadi Ibu lebih detail kan di sini. Apa yang Ibu lakukan gitu aja sih. Kalau judul SLR saya juga tidak tahu. Sebenarnya judul SLR pun bisa Ibu samakan dengan judul paper-paper riset gitu. Contoh mungkin mengungkap, memberikan informasi terkait dengan literasi geografis gitu, itu juga boleh Ibu, nggak masalah. Iya, ya Itu, saya itu juga pernah boleh. baca juga begitu, Mas. Iya, gitu. Jadi intinya itu, Ibu, poin penting apa yang ingin disampaikan. Dah, itu aja. Taruh dalam judul paper Ibu. Oke, Mas. Baik, Iya. Mas. Nanti Begitu ya, dirubah Ibu. lagi. Iya, 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 siap. iya. Oke, sip. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Ibu. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Jam 9 ternyata. Apakah ada lagi, Bapak dan Ibu yang ingin share screen? Oke, nanti kalau mungkin ada yang berhalangan bisa melalui WA group atau japri ke saya, begitu nggih. Tapi saya mohon izin ini sebagai bentuk apa ya, bukti kalau saya sedang webinar. Saya minta apakah Bapak Ibu bersedia untuk dokumentasi? Mungkin bisa open kamera sebentar. Ini saya mohon izin nanti biar Pak Jo kalau menanyakan ada webinar apa enggak itu ada buktinya gitu ya. Nah, oke, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang berkenan boleh share open kamera sebentar, gitu nggak masalah, bebas, gitu nggak harus formal, nggak harus apa ya dandan dulu, nggak usah, santai mungkin Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga saya ingatkan lagi, webinar kita santai nih Bapak Ibu semuanya, tidak terlalu formal, jangan formal-formal bahkan. Jadi mungkin besok kalau ingin pakai kaos, ya di rumah itu nggak masalah, silakan kita buat santai mungkin. Di sini kita hanya ingin menulis, tidak bertemu dengan pejabat kan gitu ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu saya hitung, saya mohon izin atau ada lagi yang ingin open kamera? Oke, sebentar saya siapkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Ibu, aman. Pak, saya hanya ngambil sebentar. Ini, oke. Nah, sudah semua? Siap. Siapkan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Kita foto dulu bersama. Oke, saya hitung ya. Mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kehadiran pada malam hari ini. Jangan lupa besok hari kemerdekaan kita, Bapak Ibu harus tetap semangat nulis papernya gitu, oke. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan kendor semangatnya, kita langsung ingin jadi tembus Scopus kan begitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak dan Ibu.